Pos Bindu Mentari 06. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fendi, saya Dr. Ferdi, saya dokter spesialis penyakit dalam. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Siloam. Ya, pagi ini saya dikasih tugas sama Pak Fendi untuk diskusi mengenai diabetes. Kita diskusi interaktif aja ya, Bapak Ibu ya. Apakah di sini ada yang tahu tentang diabetes atau yang sedang menderita diabetes, atau orang awam menyebutnya penyakit gula ya? Ya. Ada nggak? Ya, ada yang hadir di sini? Ada. Ada. Oh, Bapak. Halo ya, Pak. Iya. Oke. Apakah Bapak tahu apa itu diabetes atau penyakit gula, Pak? Bisa di-sharing, Pak? Ya. Yang punya pabrik gula, Pak. Terima kasih, Dok. Jadi sebetulnya gejala yang ada pada saya itu lebih ke arah awalnya itu nggak tahu sama sekali. Semua penyakit gula yang saya lihat, teman-teman saya, kemudian juga warga saya nggak tahu. Jadi kenapa dasarnya kita buat sosialisasi ini dasarnya karena pengalaman saya sendiri saat didiagnos pradiabetes waktu itu di atas 200 berapa ya, 230 ya, enggak waktu awal kemudian kita rutin berobat. Setelah itu normal di angka 125 100 normal sampai hari ini 135. Gejala-gejalanya sih lebih ke arah itu tadi, lapar terus ngantuk, terus lemas. Saat itu memang saya jarang olahraga, Dok. Saya akui jarang olahraga dan sekarang baru mulai melihat kondisi yang sebenarnya bahwa olahraga itu sangat dibutuhkan ternyata pada saat diabetes itu ada. Dan kejadiannya begitu kita olahraganya rutin, dicek ke dokter penyakit dalam juga dokter saya itu ya jaga. Kemudian sekarang saya beda udah olahraga. Ini turunnya bagus nih. Jadi obatnya diturunin dari 2 jadi 1. Obat saya Glucopac kalau nggak salah yang 500 mg ya. Itu tadinya pagi sama malam. Sekarang sudah dikurangi jadi hanya sekali malam aja. Gitu aja sih, Dok. Pengalaman yang saya terjadi ya. Makasih. Bilang bahwa diabetes itu untuk awalnya nggak ada yang tahu. Betul. Jadi ada orang tuh bisa aja jalan-jalan gulanya 300, 400 gitu. Baik-baik aja, nggak berasa apa-apa. Ketahuannya pada saat datang ke dokter. Misalnya dia lagi periksa yang lain gitu kan, tiba-tiba kok kayaknya ada tanda-tanda diabetes nih, sama dokter diperiksa, oh ternyata ada diabetes. Kapan mulainya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nah itu disebut sebagai diabetes tipe 2. Ada lagi yang lain namanya diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu biasanya dialami oleh anak-anak, bawaan dari lahir ceritanya ya. Kalau pada anak-anak itu kita bisa langsung tahu tuh. Jadi gulanya tiba-tiba tinggi, anaknya sesek, masuk rumah sakit gitu ya. Pas dicek gulanya tinggi, ketahuan tuh diabetes tipe 1. Tapi diabetes tipe 2 nggak ketahuan. Nah problemnya diabetes tipe 2 itu kalau nggak ketahuan, diabetes yang lama tidak terkontrol bisa mengakibatkan komplikasi. Gitu. Ya itu nanti akan kita bahas ya. Saya mulai dulu tentang diabetes. Ada lagi diabetes yang lain. Diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Jadi ibu-ibu hamil kalau nanti punya anak atau punya saudara, ibu-ibu hamil wajib untuk memeriksakan gula darahnya. Karena diabetes pada kehamilan juga ada. Jadi hamil naik gulanya. Udah nggak hamil turun gulanya. Tapi harus diobatin. Karena kalau enggak nanti dia berisiko untuk berkembang jadi diabetes beneran. Gitu ya. Ada lagi yang lain diabetes karena obat. Jadi ada obat-obat tertentu, contohnya misalnya pemakaian obat jangka panjang untuk anti radang, ya golongan mungkin bapak-bapak pernah dengar ya namanya dexamethasone, methylprednisolone, itu pemakaian jangka panjang bisa mengakibatkan diabetes, gitu ya. Tapi pada umumnya yang kita temukan pada umumnya yang dialami oleh orang-orang dewasa muda itu adalah
diabetes tipe 2. Yang benar yang tadi kata Bapak, saya nggak pernah ngerasa apa-apa, tiba-tiba kok waktu dicek gulanya tinggi. Bapak kapan sakitnya nggak tahu. Bisa aja Bapak udah sakit 1 tahun, 2 tahun gitu sebelumnya. Nah problemnya kalau diabetes itu dia berlanjut lebih dari 5 tahun dan tidak ditangani dengan baik, resiko untuk terjadi komplikasi di ginjal itu lebih tinggi. Gitu ya. Nah sekarang kita ngomong dulu nih diabetes. Kenapa sih seseorang itu bisa diabetes? Kita ngomong dulu diabetes tipe 2 ya. Saya fokus ke diabetes tipe 2 karena ini. Jadi gini, ketika kita makan apapun nih ya, Bapak Ibu makan gitu kan. Semua makanan itu kan nanti akan diubah menjadi energi supaya kita bisa bergerak, bisa berpikir gitu kan. Itu semua butuh energi. Otaknya butuh energi untuk berpikir, tangan kakinya butuh energi untuk bergerak, jantungnya semua kita butuh energi. Nah, itu dapatnya dari yang kita makan. Tetapi untuk bisa jadi energi, yang kita makan itu gulanya masih dibawa ke dalam sel. Jadi dapurnya Bu, dapurnya untuk masak jadi energi itu ada di dalam sel. Nah supaya gula itu masuk ke dalam, bisa dari makan kan diserap di darah ya. Dari darah kan harus dibawa masuk ke dalam sel. Untuk bisa masuk ke dalam sel itu mesti diangkut sama grab. Grabnya itu namanya insulin. Jadi grabnya ngebawa masuk ke dalam sel supaya di dalam sel bisa dibakar jadi energi. Nah pada orang yang diabetes itu grabnya kurang. Jadi harusnya kita butuh grabnya 100 misalnya. Nah orang diabetes grabnya mungkin cuma 5. Akibatnya apa? Gulanya nggak keangkut ya. Jadinya ngapain? Ngendep di darah. Padahalnya harusnya dia dibawa sama grab masuk ke dapur. Gitu. Atau bisa juga grabnya ada nih, ada udah diangkut. Begitu mau masuk dapur pintunya kekunci, nggak bisa dibuka. Nah itu kasusnya yang terjadi pada pasien diabetes. Nah tadi saya singgung sedikit ya, Bapak sebutkan olahraga itu ternyata bagus banget dok. Betul, karena olahraga itu membantu supaya pintunya itu gampang dibuka. Nah jadi secara langsung ternyata olahraga itu punya manfaat terhadap pengaturan gula darah, gitu ya. Nah diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi bisa kita kontrol. Ada beberapa pasien saya gini, gula saya kan udah bagus dok, jadi saya mau berhenti minum obat gitu, boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Jadi kayak Bapak gula bagus, dokter turunin dosisnya, betul. Nanti dokter akan lihat lagi. Kalau bagus terus mungkin bisa berhenti Pak obatnya. Tapi Bapak itu terkontrol karena tadi dietnya diatur, Bapak olahraga, gulanya bagus. Suatu saat bisa naik lagi nggak gulanya? Bisa. Nah, itu karena namanya diabetes itu tidak bisa sembuh. Jadi kalau terkontrol, Bapak tetap ke dokter, jangan hilangin dokternya. Karena akan terus dievaluasi kan berubah nih ya. Kadang-kadang Bapak, aduh malas nih olahraga misalnya gitu kan, bisa naik lagi gulanya. Gitu. Ya, jadi diabetes itu satu tidak bisa sembuh, itu penyakit seumur hidup. Karena tidak bisa sembuh, kita pasien diabetes itu kita anjurkan untuk hidup bersama dengan diabetesnya, hidup bersama dengan kondisi badannya yang seperti tadi, yang berubah tadi itu saya bilang. Betul, bersahabat dengan diabetes supaya jangan terjadi komplikasi ya. Nah, diabetes itu kan tadi ya, gulanya itu ngendep di darah ya. Kalau gulanya itu ngendep di darah, gulanya itu apa ya bahasanya? Tajam lah di pembuluh darah, bisa merusak pembuluh darah. Nah, kita kan badan kita isinya semuanya pembuluh darah ya. Jadi komplikasinya bisa di mana? Ya dari ujung rambut sampai ujung kaki komplikasinya ya. Bisa stroke atau matanya bisa buta, bisa jantung, bisa gangguan ginjal, bisa luka nggak sembuh-sembuh ya. Ada beberapa pasien yang gulanya tidak terkontrol, kakinya diamputasi ya, itu mengakibatkan kecacatan akhirnya. Itu yang tidak kita inginkan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk kontrol gula darah? Atau mungkin sebelum saya sampai ke sana, mungkin saya mau ngebahas dulu. Kalau begitu dok, saya mau nanya, saya kira-kira ada diabetes nggak ya gitu kan? Tadi kan udah dari pengalaman Pak RW, kalau gula darah itu kan kita nggak tahu nih, tinggi nggak ketahuan. Nah, bisa tahu dari mana dok? Kita coba bertanya pada diri sendiri ya. Jadi screening diri sendiri. Nanti dokter muda juga akan
membantu untuk screening Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah saya termasuk beresiko untuk terkena diabetes atau tidak. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan. Salah satunya yang perlu dipertimbangkan itu adalah satu, kalau kita kelebihan berat badan. Ya. Dua, kalau di keluarga ada riwayat yang diabetes, entah ayah, ibu, saudaranya yang berhubungan darah itu ada diabetes. Kemudian ketiga, kalau kita menderita hipertensi. Karena tadi Pak RW pinter ya bilang hipertensi itu bisa related dengan diabetes. Betul sekali. Hipertensi salah satu, tidak selalu ya Pak, tidak selalu orang hipertensi itu diabetes atau orang diabetes itu hipertensi. Tapi orang yang hipertensi beresiko untuk bisa mengalami diabetes juga, gitu ya. Terus riwayat dulu melahirkan anak yang besar lebih dari 4 kilo. Ya, yang tadi saya bilang, tadinya hamil gulanya tinggi, anaknya gede gitu ya. Kalau nggak diobatin ada resiko dia kena untuk jadi diabetes beneran gitu ya. Nanti akan di screening ya Bapak Ibu. Kalau termasuk dalam kelompok yang risiko tinggi, ada baiknya kita rutin memeriksakan kadar gula darah. Apa yang diperiksa? Gula darah pada saat puasa sama gula darah setelah makan, 2 jam setelah makan. Normalnya harusnya gula darah puasa itu di bawah 100. Gula darah 2 jam setelah makan itu di bawah 126 ya. Di bawah 140. Di bawah 140. Kalau kita sebut diabetes, kalau gula darah puasanya di atas 126 dan gula darah 2 jam setelah makannya di atas 200. Jadi kalau ibu, nanti kan kita cek nih, ibu ternyata gula darahnya 201, mesti aware tuh. Nah, ada yang di tengah-tengahnya. Tadi kan saya bilang gula darah puasanya harusnya di bawah 100. Kalau diabetes di atas 126. Lah, yang di tengah-tengahnya gimana, Dok? Kan ada 101 sampai 125 ya. 101 sampai 125. Itu termasuk dalam kelompok prediabetes. Jadi kalau ibu atau bapak ketemu gula darah puasanya seperti itu, udah lampu kuning. Udah harus hati-hati. Atau gula darah setelah makan dicek tadi ya, antara 140, kan di bawah 140 ya, antara 140 sampai 199 udah harus aware. Misalnya nanti cek gulanya kok 150 atau 160, mesti hati-hati. Itu masuk dalam kelompok namanya prediabetes. Nah, kita itu masih mundur nih untuk menemukan pasien prediabetes. Padahalnya kalau kita ketemu di prediabetes, bisa kita intervensi dari awal, pasien itu kemungkinan besar mungkin tidak jadi diabetes. Tapi kalau sudah jadi diabetes, seperti tadi saya bilang, nggak bisa sembuh. Gitu. Jadi maksud tujuan kita ke sini sebenarnya, kalau bisa nih kita ketemu Bapak Ibu di prediabetes. Kalau bisa sih jangan. Maunya sih jangan ya. Maunya ada di kelompok yang sini ya Bapak Ibu ya. Jangan prediabetes. Tapi kalau sudah prediabetes, kita maunya intervensi dari awal supaya balik lagi ke sini. Gitu loh. Jangan ke sini. Gitu ya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah gimana kalau saya udah prediabetes atau diabetes dok? Atau ini juga berlaku sih untuk yang belum diabetes. Nomor 1 kuncinya ada di makan. Ya, makan. Semua pasien diabetes itu selalu saya saya nasihatin lah ya dalam tanda kutip, maaf ya Bapak Ibu saya masih muda, nasihatin dokter lah ini namanya ya. Jadi kita makan untuk sehat. Ketika kita memilih untuk makan, yang masuk ke mulut kita itu tujuannya untuk kita sehat karena makan itu sebenarnya adalah obat. Salah tuh kalau misalnya dok ada pasien yang dok gulanya kok nggak turun-turun sih, minta obat lagi deh yang bagus gitu. Tapi makannya masih sembarangan, susah, dokter nggak akan bisa. Bapak udah pengalaman ya gitu ya. Jadi nomor 1 kuncinya ada di makan. Untuk pasien diabetes, ya namanya tadi ya gulanya numpuk di darah kan. Berarti harus ngapain? Gulanya nggak boleh banyak. Supaya di dalam darahnya nggak numpuk. Jadi grabnya tadi yang ngisinya cuman bisa ngirim 6, berarti gulanya masuknya 6 aja. Gitu. Kalau Bapak Ibu masuknya 100, grabnya nggak cukup, gulanya numpuk. Nah berarti kita harus makan kalau bisa sesuai dengan grabnya 6. Gitu ya. Nggak bisa lagi tuh berlebihan gulanya. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang namanya gula, tadi saya ditaruhin gula di sini.
Yang namanya gula sama sekali nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Kalau minum teh gimana dok? Silakan, boleh. Tapi teh pahit. Kopi gimana? Boleh, silakan. Tapi kopi pahit. Gitu. Ya, nomor 1 ya gula. Sekarang tuh banyak ya Bapak Ibu, anak-anak terutama, mungkin yang punya cucu, yang punya anak diingatkan lagi tuh. Tapi itu makin lama makin banyak dan itu sangat beresiko untuk anak-anak kita. Gitu. Karena kejadian pengalaman saya ya di praktek, kejadian diabetes itu waktu saya menjadi dokter pertama kali 20 tahun yang lalu, yang kena diabetes itu umurnya ya remaja dewasa gitu ya Pak, udah 40 gitu. Sekarang anak-anak umur 25 juga saya ketemu diabetes. Paling muda tuh saya ketemu umurnya 18 tahun, diabetes tipe 2 loh, bukan tipe 1. Kalau dulu 18 tahun kita masih pikirnya oh ini diabetes tipe 1 nih, bawaan gitu ya. Tapi sekarang itu ketemu karena anak-anak sekarang kan besar-besar dengan makanannya yang seperti tadi saya sebutkan itu sangat tinggi gula gitu. Jadi nomor 1 adalah kita hati-hati dengan gula, termasuk juga melindungi anak-anak kita, dikasih nasihat jangan terlalu banyak konsumsi gulanya, karena lama-lama kalau di badan kita tuh tadinya mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau di load dengan gula terus, lama-lama pankreasnya capek. Ya tadi grabnya jadinya berkurang gitu, karena pankreasnya capek, grabnya berkurang. Terus kalau gemuk, ya itu pintu dapurnya nggak mau kebuka gitu Bu. Jadinya akhirnya gulanya numpuk di darah, betul. Ya jadi nomor 1 adalah gula dibatasin, kalau yang berlebihan tidak boleh. Nomor 2 tadi Pak RW udah sebutkan juga olahraga, betul banget ya olahraga. Yang ini saya lihat ibu-ibu semua bapak-bapak di sini sudah menjalankan olahraga ya seminggu sekali ya minimal ya. Ya itu sudah sangat bagus sekali menjalankan olahraga itu. Tetapi untuk pasien diabetes Pak ada syaratnya. Syaratnya minimal untuk olahraga, untuk kegiatan fisik itu 150 menit seminggu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak hariannya itu 30 menit, berarti 5 hari seminggu gitu. 30 menit ya. Jadi seminggu 150 menit. Mau setiap hari silakan Pak, lebih dari itu silakan gitu. Olahraganya saya susah dok gitu kadang-kadang ya. Pasien tuh kalau di ruang praktek tuh seringnya bilang gini, saya susah dok, sibuk gitu misalnya ya. Pak, olahraganya gampang. Jalan aja nih, keliling kompleks nih ya, setengah jam 4 kilo kalau bisa. Jadi setengah jam tiap hari 4 kilo rame-rame tuh kan nggak berasa ya. Jalannya agak cepet ya kalau 4 kilo memang. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu istirahat gitu. Ya Pak. Dengan begitu pada saat kita menjalankan olahraga 4 kilo 30 menit itu, pada 5 menit pertama energi yang dipakai itu adalah dari gula Pak. Jadi otomatis gula Bapak akan turun. Setelah itu lewat 10 menit energi yang dipakai itu dari kolesterol. Jadi kolesterolnya juga akan turun. Nah ketika Bapak jalan seperti yang tadi itu 4 kilo 30 menit, itu kan istilah kata kalau orang olahraga itu bilang kardio ya. Apa sih kenapa dibilang kardio? Karena kalau olahraga seperti itu, pembuluh darah Bapak akan terbuka. Nah kalau pembuluh darah jantungnya kebuka, pembuluh darah kakinya kebuka, bisa nggak kena serangan jantung? Ya kecil resikonya. Gitu ya. Jadi gampang banget ya, murah, nggak perlu susah-susah gitu kan. Bisa kapan saja, mau pagi, sempat pagi, sempat sore. Ada pasien lagi nanya, dok baiknya jam berapa dok? Jam berapa aja? Jam berapa aja? Yang penting bisa dulu, ya kan? Ya kan, yang penting bisa dulu. Mau pagi, mau sore. Pagi jam berapa dok? Jam 7, jam 8, jam 9, jam berapa saja. Kalau misalnya pergi jalannya udah mataharinya terik, ya hitam aja Pak resikonya. Gitu ya. Oke, jadi nomor 1 itu tadi pengaturan diet, nomor 2 itu olahraga, baru nomor 3 dokter akan meresepkan obat, melihat dari pola hidup Bapak dan ibu-ibu. Kalau misalnya makannya berantakan, nggak mau olahraga, ya dokter akan mengikuti mau nggak mau ya. Biasanya pasien seperti itu pakai insulin lah, obatnya banyak lah gitu. Saya punya cerita ya, ada pasien
Dia menderita diabetes udah sekitar 6-7 tahun lah ya, udah lama gitu. Udah kena ke ginjal sedikit, ada bocor di ginjalnya. Nah, udah pakai insulin. Insulinnya juga banyak, nyuntiknya sekali nyuntik bisa sampai 50 unit. Itu banyak banget tuh Bapak Ibu. Pakai insulin, pakai obat gitu. Terus suatu waktu pandemi, saya nggak tahu pasiennya dapat rahmat dari mana ya. Pasiennya berubah. Benar-benar berubah, makannya diatur, terus olahraga. Ya sejak pandemi ini saya lihat memang ada perubahan ya dalam pola hidup kita ya. Kita jadi lebih aware terhadap kesehatan, mulai banyak komunitas-komunitas olahraga. Nah, ini mungkin pasien saya itu ikut dalam komunitas olahraga. Jadi dia mulai teratur tuh ya, mulai makannya dibenerin, mulai ikut olahraga, dia ikut sepeda, ikut lari gitu. Sekarang itu pasiennya sudah lepas dari insulin dan minum obatnya hanya metformin seperti Bapak. Gitu. Jadi itu ya keajaibannya. Saya bilang tadi kuncinya itu ada di mulut kita dan maukah kita bergerak. Gitu. Ya. Jadi saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan biar bisa lebih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Nanti mungkin terakhir penutup mungkin nanti saya akan tambahkan sedikit mengenai screening komplikasi. Tapi untuk sementara saya buka dulu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan.